Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 di tema senangnya berakhlak terpuji. Nah, baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran ini. Nah, di senangnya berakhlak terpuji ini kita memahami makna berbaik sangka, simpati, toleransi, hidup rukun serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Kemudian akan Ibu berikan contoh-contoh berbaik sangka, simpati, toleransi, hidup rukun serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Namun di minggu ini karena waktunya tidak memungkinkan, Ibu akan memberikan tentang memahami makna berbaik sangka, simpati dan toleransi. Baik anak-anak, Ibu mulai dengan arti berbaik sangka. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya adalah duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Nah, seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikiran positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah berperilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Nah, siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Kalau ya, sangka baik atau kita berpikiran positif, itu berarti kita berhusnuzon. Tetapi kalau orang yang selalu berpikiran negatif atau berprasangka buruk, maka itu namanya suudon ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 12 mencantumkan firman-Nya. Namun Ibu membacakan arti ya dari ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi, orang yang selalu menggunjingkan orang lain sama saja memakan daging saudaranya yang sudah mati, seperti memakan bangkai. Sangat menjijikkan ya anak-anak ya. Nah, untuk itu selalulah kita berpikiran positif dan selalu bersangka baik. Baik anak-anakku, nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa? Kita sebut. Nah, lebih baik kita selalu berpikiran positif dan selalu bersangka baik. Ayat tersebut di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sebagai berikut. Hati-hati kalian dalam prasangka buruk karena zan atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan dan janganlah kalian memata-matai. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi janganlah sekali-sekali kita selalu berprasangka buruk karena zan ya. Karena berprasangka buruk itu sedusta-dusta ucapan. Nah, dengan demikian kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita selalu berpikiran positif, jernih dan mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri juga orang lain. Ya, karena pikiran-pikiran jelek itu sama juga dengan sampah, yang mana sampah itu bau, menjijikkan, kotor dan hina. Maka bersihkanlah pikiran kita dengan sampah-sampah tadi. Nah anak-anakku, ini adalah contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh perilaku berbaik sangka sebagai berikut. Nah, contohnya
Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Jadi Ahmad itu tidak pernah bercuriga, dia segera meminjamkan uangnya untuk Karim agar bisa membeli buku. Kemudian Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Ya, kemudian ada juga Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Nah, itulah tadi contoh-contoh yang selalu berbaik sangka. Semoga anak-anakku di rumah bisa mengikuti contoh yang sekilas tadi ya, Nak ya. Baik. Nah, kemudian di sini ada simpati. Kita harus bersimpati terhadap saudara kita dan membantu tentu saja. Makna simpati dalam Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, kita simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada dan rasa suka, ya. Secara umum kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain atau biasanya suatu perasaan sedih dalam artinya sendiri. Contoh kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia. Kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itulah tadi orang yang sangat bersimpati. Ketika orang itu merasakan kedukaan, ketika orang itu merasakan galau, dia juga merasakan. Makanya dia selalu memberikan eh, bantuan atau memberikan simpatisan atau support untuk temannya tadi atau teman, adik atau saudara. Nah, contoh dari simpati adalah mendengarkan curahan hati teman sampai selesai. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak mau melakukan. Kita juga nggak mau, ngapain orang harus mau ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita seperti itu. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Itu tadi adalah contoh simpati ya Nak ya. Kemudian ada lagi di sini selanjutnya adalah bersikap toleran atau toleransi ya. Kata toleran dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Ya, itu tadi ya. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, anak-anakku di sini ada lagi contoh toleransi. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Ya, kemudian kita dapat membuat kegaduhan di masjid. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah. Kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga. Karena bisa saja di sekitar kita ada anak bayi atau orang yang sakit. Kemudian kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Karena teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Siapa tahu tetangganya sedang tidur atau sedang sakit atau ada anak bayi tadi ya. Nah, kemudian kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Harus tahu diri ya Nak ya. Kemudian kita tidak mengejek kawan yang berbeda, baik itu suku apalagi agama. Itulah tadi yang dimaksud dengan toleransi, menjaga ya hatinya orang. Jangan sampai orang itu terluka karena kita. Jangan sampai kita merasakan apa yang orang itu rasakan. Untuk itu marilah kita selalu berbaik sangka, selalu menjaga hati, jangan pernah berpikiran negatif. Kemudian toleransi. Nah itu tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada anak-anakku di rumah. Semoga apa yang sudah Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian dan menjadi pegangan hidup untuk kita untuk selalu berpikiran positif dan selalu toleransi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi